terdakwa, Pak? Ya, jadi terkait kasus petani di Kerawang, di Teluk Jambe, yang saya lihat di pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, memang sangat-sangat memprihatinkan. Saya juga berbisik kepada para lawyernya, yang memang para lawyernya juga dari daerah Kerawang. Ya, mudah-mudahan kualitasnya juga bagus ya dalam pledoi nanti, karena tuntutannya itu 7 tahun. Mereka ini adalah petani yang ketika COVID tahun 2022 mendapat bansos, artinya bantuan sosial sejumlah 2 miliar untuk sekian ratus orang. Kita nggak tahu peruntukannya itu mungkin untuk menyambung hidup para petani karena COVID. Nah, namun dari perjalanan itu kita nggak tahu apa itu dari Kementerian Tenaga Kerja ada pendampingan dalam penggunaan bansos itu atau seperti apa juknisnya kita nggak tahu. Tetapi ternyata bansos itu membawa malapetaka. Artinya ketua-ketua kelompok yang mengatur bantuan sosial itu berjumlah 7 orang. Mereka saat ini menjadi pesakitan di pengadilan Tipikor Jawa Barat. Seperti apa Tipikor mereka pun nggak ngerti, katanya korupsi. Apa yang dikorupsi? Mereka pun SD belum tentu pada sekolah, mereka nggak ngerti. Mereka ngertinya hanya nyangkul, menanam untuk kebutuhan hidupnya. Jadi kalau ditanya soal pembukuan, soal pertanggungjawabannya seperti apa, mereka sama sekali tidak tahu. Nah, sekarang mereka dituntut 7 tahun oleh pengadilan Tipikor Jawa Barat. Nah, saya berharap memang YouTube atau video ini terbaca atau sampai ke tangannya Bapak Presiden atau Bapak KDM, Kang Deddy Mulyadi, supaya memang jelas seperti apa petani diminta pertanggungjawabannya terhadap penggunaan bansos yang memang untuk sekian ratus orang dari jumlah 2 miliar itu, yang jelas pastikan dipakai untuk makan karena COVID, ya bukan untuk yang lain. COVID adalah menyambung hidupnya, kecuali mereka gunakan untuk beli motor atau untuk beli kendaraan atau membangun rumah, tapi ini untuk makan aja pun mereka tidak cukup. Bang, Ataupun ada rekayasanya, nggak ngerti mereka. Korupsi aja mereka nggak ngerti apa korupsi. Kecuali memang itu APBD melalui desa harus dipertanggungjawabkan kepada desa. Ini dari Kementerian Tenaga Kerja. Seperti apa? Harusnya ada pendampingan di dalam penggunaan, di dalam mereka menuntun uang itu seperti apa penggunaannya. Bahkan sebelumnya para terdakwa ini kan hanya dikenakan wajib lapor, Pak. Tapi kok tiba-tiba mereka ditahan dan ditangkap, Pak? Itu kenapa ya, Pak? Nah, ini ada yang lucu. Mereka diminta mengembalikan uang itu. Akhirnya mereka ada yang menggadaikan sertifikat tanahnya, ada yang menjual, entah apalah dijual, terkumpul lah 300 juta untuk pengembalian kerugian negara. Nah, ini diserahkan ke penyidik di Polda Jawa Barat. Nah, ternyata uang itu yang kata penyidik adalah uang hasil sitaan dari para petani. Nah, jadi ini kan sangat lucu ya. Artinya mereka masyarakat yang paling bawah yang perlu bimbingan, perlu tangan yang selalu Pak Prabowo katakan rakyat itu harus dibantu, harus dihidupkan, dicerdaskan, bahkan harus didampingi. Nah, ini kan kita lihat akhirnya menjadi pesakitan dan diancam 7 tahun dalam dakwaan kemarin, dalam tuntutan. Nah, sekarang pengacaranya saya dengar akan mengajukan pledoi, melakukan artinya pembelaan. Nah, ini kita berharap memang juga
pemerintah dalam hal ini bisa menyikapi dan bisa turun tangan untuk apa yang sebenarnya terjadi oleh beberapa ratus petani ini yang diwakili oleh 7 kelompok yang sekarang menjadi terdakwa. Bang, ini kan sudah beberapa kali ganti pengacara, Bang. Nah, menurut Abang gitu loh, adakah unsur kesalahan dari pengacara-pengacara sebelumnya, Bang, gitu, sehingga mereka menjadi terdakwa, Bang, dan ditahan? Jadi gini ya, ini saya nggak tahu ya, karena saya bukan kuasa hukumnya, saya hanya pemerhati petani yang terjolimi. Nah, pengacara itu diganti satu karena memang mungkin ongkos atau transport dari Kerawang ke Jawa Barat ke Bandung itu tidak ada, makanya mereka tidak sanggup. Atau memang mereka tidak mengerti apa yang mesti diwakili dari petani, sehingga ke pengadilan nggak nyambung, akhirnya ganti pengacara. Nah, inilah pengacara-pengacara relawan sekarang yang tidak dibayar, ya, yang tidak, ya sama sekali kita lihat kalau mau berangkat, saya dengar kalau mau berangkat sidang itu mereka patungan untuk ongkos ke sana, bahkan mereka nggak makan siang lagi di perjalanan. Inilah yang memang kita lihat sangat menyedihkan di negara kaya, negara makmur, tetapi rakyatnya miskin. Bang, sebenarnya para petani di Kerawang itu status tanahnya seperti apa sih, Bang? Kalau status tanah adalah tanah hak pengelolaan dari pemerintah. Ketika periodenya Pak Jokowi tempoh hari, mereka mendapatkan surat keputusan untuk 35 tahun ke depan, diperpanjang sekali lagi jadi 70 tahun ke depan, untuk mengelola tanah yang diberikan oleh pemerintah supaya mereka mempunyai tanah untuk pertaniannya, untuk menyambung hidupnya. Karena banyak di sana petani-petani yang sama sekali tidak punya penghasilan kecuali dari tanah yang dipinjam atau yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tempoh hari. Bang, itu kan ada bantuan sosial ya, Bang, pada saat COVID-19 ya, Bang. Apakah dana yang sudah diterima para petani itu dipergunakan semestinya, Bang, seperti yang dianjurkan dari pemberi bansos itu, Bang? Itulah tadi yang saya bilang di awal, kalau itu merupakan harus dipertanggungjawabkan, harus didampingi, namanya juga petani. Ya, dia tidak ngerti pulpen, dia tidak ngerti pensiun, dan dia tidak ngerti tulis. Jadi memang ya, dalam hal ini kita salahkan pemerintah. Kalau saya terus terang, pemerintah yang kita salahkan karena tidak memberikan pendampingan kepada petani dalam penggunaan itu. Tapi yang jelas ada uang 300 juta hasil kumpulan mereka akan dikembalikan sebagai niat baiknya untuk mengembalikan kerugian negara. Cuman memang mereka kesanggupan cuma itu. Akhirnya karena tidak sanggup, mereka ditangkap, dijebloskan ke penjara, dan sekarang masih dalam proses persidangan, tapi sudah sampai pada penuntutan, sudah dituntut 7 tahun. Nah, ke depan, mungkin minggu depan akan ada pembelaan atau pledoi dari pengacaranya. Bang, berarti bisa dibilang terdakwa 7 petani tersebut dikriminalisasi, Bang. Bisa dibilang gitu juga, Bang? Saya tidak bilang dikriminalisasi, tetapi cenderung sepertinya penyidik, saya nggak tahu itu jadi oknum atau tidak, JPU juga tidak melihat ke belakang siapa yang dituntut. Mudah-mudahan majelis hakim melihat ini petani yang memang sudah tidak makan dan perlu hidup ketika COVID, dan mungkin perlu diberi kebijaksanaan atau diberi pengampunan. Makanya kita minta kepada Pak Prabowo memberikan amnesti kepada para petani ini, supaya petani ini, karena udah 7 bulan lebih mereka ditahan, nah, supaya memang bisa petani ini menghidupi sanak keluarganya. Bang, miris nggak sih, Bang, dengan kejadian ini kalau dari praktisi hukum? Saya miris sekali, ya, ini rakyat kecil ya. Jadi kita minta juga DPR kalau perlu turun tangan. DPR kan lagi asik nih sekarang, urusan kecil dibawa ke Pansus, dibawa ke RDP, semua diviralkan. Tapi urusan kecil, nggak tahu yang korupsi yang besar-besar ya. Mudah-mudahan yang korupsi besar-besar pun dibawa ke Senayan lah.
Nah inilah yang kita harapkan, rakyat-rakyat kecil ini sekarang dibantu benar-benar oleh Komisi 3. Nah saya pikir Komisi 3 perlu turun tangan, di samping Pak Prabowo sendiri memberikan amnesti kepada mereka-mereka yang memang tidak ngerti uang itu dipakai makan, tetapi mereka harus mempertanggungjawabkannya di penjara. Pesan moral saya, bapak-bapak kita yang di Senayan, Bapak Presiden, Bapak KDM, karena ini warganya, tolong dilihat dan diperhatikan, kalau bisa dibantu ya seperti apa agar mereka tidak, karena tuntutan 7 tahun, ini bisa putusan 5 tahun nanti. Nah, supaya mereka memang tidak harus dihukum, kalaupun harus mengembalikan uangnya karena kerugian negara, seperti apa? Karena petani yang jelas adalah menjual hasil pertaniannya. Kalau hasil pertaniannya itu bagus, saya pikir itu yang perlu saya sampaikan sebagai saya pemerhati masyarakat.